Udah. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Rizky. Kami dari kelompok 8 dengan tema pengaruh hubungan politik dan keamanan serta pendidikan terhadap permasalahan ekonomi di Indonesia dengan anggota saya, Maisa Rizky. Saya David Andrian. Saya Gwini Julidian. Saya Hans Christian. Saya Safira Naftali. Pada penelitian kami menggunakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS dengan yaitu Indeks Demokrasi Indonesia dengan data majornya. Dengan aspek yang kami teliti lebih lanjut adalah mengenai aspek lembaga demokrasi pada tahun 2019 dan 2020. Untuk data minornya, kami menggunakan presentasi penduduk buta huruf di Indonesia dengan aspek lebih lanjut mengenai penelitian kami, yaitu pada rentan umur 15-44 tahun di tahun 2019 dan 2020. Setelah menemukan apa yang ingin kita temukan dari penelitian ini, kami memasukkannya ke dalam RStudio dengan membuat permisalan variabel di dalam RStudio tersebut. Untuk di dalam permisalan tersebut, kami menggunakan permisalan A dan B, dengan A adalah aspek lembaga demokrasi dan B adalah aspek penduduk buta huruf pada rentan 15-44 tahun. Lalu setelah itu kami menganalisa mengenai data major yang kami miliki, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia mengenai aspek lembaga demokrasi pada tahun 2019 dan 2020. Dari apa yang kami teliti, kami mendapatkan tabel mengenai nilai min, median, max pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan rumus R seperti yang ada di PPT yang kami presentasikan. Dengan nilai mediannya tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2020, yaitu berarti aspek lembaga demokrasi tahun 2019 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 ini. Berdasarkan data yang sudah dianalisis, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengambil keputusan mengenai suatu populasi. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menerima atau menolak suatu pernyataan yang belum pasti kebenarannya. Next. Terdapat dua pengujian hipotesis yang akan dilakukan untuk melengkapi interpretasi data. Pengujian yang pertama yaitu mengenai Indeks Demokrasi Indonesia tentang aspek lembaga demokrasi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada pengujian tersebut, kami memiliki dugaan bahwa tingkat aspek lembaga demokrasi pada tahun 2020 lebih besar daripada aspek lembaga demokrasi pada tahun 2019. Dugaan tersebut didasarkan pada kenyataan yang memang seharusnya Indeks Demokrasi Indonesia tentang aspek lembaga demokrasi terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, hipotesis 0 pada pengujian ini adalah Indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2020 lebih kecil sama dengan Indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2019. Sedangkan untuk hipotesis satunya adalah indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2020 lebih besar daripada indeks lembaga demokrasi pada tahun 2019. Next. Kedua data tersebut diasumsikan berdistribusi normal melalui kernel density plot. Untuk melihat visualisasi grafik kernel, dapat menggunakan RStudio dengan perintah seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Dari kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa data berdistribusi simetris dengan garis pembagi yang menunjukkan rata-rata dari suatu data. Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan RStudio dengan perintah t-test seperti yang ditampilkan pada slide. Pengujian hipotesis ini menggunakan significant level atau alpha sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil keluaran dari kode R,
dapat dilihat bahwa p-value yang diperoleh yaitu 0,7. Hal ini berarti nilai p-value lebih besar sama dengan dari significant level yang bernilai 0,05. Jika nilai p-value lebih besar sama dengan dari alfa, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Artinya dugaan awal yang menyatakan bahwa aspek demokrasi tahun 2020 lebih besar daripada tahun 2019 adalah salah. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik, indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2020 memang lebih kecil daripada tahun 2019. Maka dari itu, kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut adalah benar karena hipotesis 0 dan tidak ditolak. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini juga dapat berdampak pada persentase penduduk buta huruf di Indonesia. Kemudian, selanjutnya kami menguji antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Dari data yang telah ditentukan, kami mendapat bahwa rata-rata pada tahun 2020 itu sekitar 74,79. Dan kami menduga bahwa pada tahun 2021, rata-rata demokrasi akan meningkat. Dari hal tersebut, H1 kami dapat dibilang bahwa rata-rata demokrasi tahun 2021 itu lebih besar dibanding rata-rata demokrasi pada tahun 2020. Maka hipotesis 0 kami adalah rata-rata demokrasi pada tahun 2021 itu lebih kecil sama dengan dari rata-rata demokrasi pada tahun 2020. Untuk coding di RStudio, kami memasukkan perintah t-test, dan yang keluar adalah one sample t-test. Arti dari one sample t-test ini adalah data yang kami peroleh itu hanya satu sampel dan variasinya itu tidak diketahui. Dari hasil R ini, kami dapat melihat bahwa p-value-nya itu sekitar 2,2 kali 10 pangkat min 16. Maka p-value-nya lebih kecil daripada alfa kami, yaitu 5% atau 0,05. Dari p-value tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 kami ditolak dan hipotesis 1 diterima. Maka dugaan kami itu benar bahwa rata-rata demokrasi tahun 2021 itu lebih besar dibanding rata-rata demokrasi pada tahun 2020. Selanjutnya kami menganalisis data minor kami, yaitu persentase penduduk buta huruf di Indonesia dengan rentang umur 15 sampai dengan 44 tahun pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, dari hasil yang kami analisa, memiliki rata-rata persentase penduduk yang buta huruf lebih baik dibandingkan tahun 2020. Bisa dilihat pada tabel, pada tahun 2019, rata-rata penduduk buta huruf ada di sekitar 1,174%, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 1,253%. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh faktor pandemi yang menimpa Indonesia. Kemudian bisa dilihat bahwa dari kedua tahun, untuk data minimal dan data yang maksimumnya, terjadi yang sangat jomplang, di mana data maksimumnya ada di sekitar 20%, sedangkan data yang minimumnya ada di 0,0 sekian persen. Untuk mendapatkan tabel yang di atas, pada RStudio kami menggunakan perintah summary B1, yaitu untuk data persentase buta huruf 2019, summary B2 untuk data persentase penduduk buta huruf tahun 2020. Kemudian untuk memvisualisasikan, terutama melihat data yang minimum dan maksimumnya, kami menggunakan diagram batang. Diagram batang ini kami menggunakan perintah ggplot pada RStudio. Sebelum menggunakan ggplot, tentunya harus menggunakan library ggplot2 dulu. Terlihat pada diagram ini, tahun 2019, Papua menempati posisi pertama sebagai provinsi yang persentase buta hurufnya paling tinggi, yaitu lebih dari 20%. Sementara provinsi-provinsi besar dengan kota-kota besar di dalamnya, rata-rata hanya berada di sekitar 0. Bahkan
tidak ada yang lebih dari 2,5. Bisa dilihat juga pada tahun 2020, yaitu pada Provinsi Papua. Provinsi Papua sekali lagi menempati posisi pertama sebagai provinsi yang memiliki persentase penduduk buta hurufnya lebih dari 20%. Sementara yang lainnya, kebanyakan masih di sekitar 0%. Kemudian hal ini juga tentunya menjadi yang harus diperhatikan karena ini berarti pendidikan literasi di Indonesia masih belum merata, terutama untuk Papua, karena masih sangat tinggi nilai persentase penduduk yang buta hurufnya. Berdasarkan kurva Lorenz, kedua data cukup serupa dengan menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi, karena kelengkungan pada kurva cukup dalam. Berdasarkan koefisien Gini, kedua data terlihat bahwa nilai dari 2020 itu lebih baik dibandingkan tahun 2019, karena nilainya lebih kecil, yang mana kita ketahui bahwa semakin besar nilai koefisien Gini, artinya semakin tinggi pula kesenjangannya. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berpengaruh terhadap tingkat politik dan keamanan negara, walaupun tidak signifikan. Jika persentase masyarakat buta huruf terus meningkat, maka demokrasi Indonesia akan terancam. Sektor ekonomi juga akan terdampak oleh masalah ini, antara lain dapat menimbulkan deflasi, guncangan bunga yang tinggi, dan masih banyak lagi. Saran yang dapat kami berikan adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang pendidikan harus lebih ditingkatkan, seperti meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mempermudah akses e-book, dan lebih memperhatikan pendidikan di daerah pelosok, agar tidak tumpang tindih dengan pendidikan di kota. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.